Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari FRI 112 yang beranggotakan saya sendiri Irsyad Walid Abdillah, lalu ada Arta Mevia Salsabila, lalu ada Mia Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Final Report Tekni dan PFT. Next. Baik, adapun gambaran bisnis dari perusahaan kami, untuk nama perusahaan kami adalah Topan Company, untuk company sektornya adalah agrikultur, perkebunan, dan untuk produk deskripsi yang kami buat atau jual adalah troli penyimpanan merupakan suatu alat bantu industri dalam bidang agrikultur untuk memudahkan pekerja agrikultur dalam menyimpan hasil panen dan alat-alat yang digunakan pada pekerjaannya. Untuk visinya sendiri menjadi perusahaan agrikultur kelas nasional dengan produk utamanya adalah troli penyimpanan. Untuk misinya yang pertama, mengedepankan kepuasan konsumen, yang kedua membuat inovasi baru dalam varian produk, yang ketiga meningkatkan kualitas produk, dan yang keempat memberikan garansi produk pada konsumen. Next. Selanjutnya ada analisis SPP. Untuk yang pertama segmenting, di segmen terdapat geografis, yaitu Tropan akan dipasarkan di lingkungan industri kecil di daerah pertanian dan perkebunan. Untuk demografisnya adalah Tropan adalah kerja agrikultur yang dikhususkan kepada petani kebun. Untuk psikografisnya adalah akan dijual ke perusahaan agrikultur yang memiliki kebun yang luas. Untuk behaviornya adalah perusahaan berfokus pada kemitraan, dikarenakan volume yang dijual tidak terlalu tinggi, maka perlu kepercayaan yang tinggi agar dapat menjalin kerjasama jangka panjang dalam perusahaan. Untuk targetingnya, perusahaan akan menggunakan market specialization, yaitu perusahaan menjual satu produk yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu di bidang penyimpanan. Perusahaan Tropan akan berfokus pada pasar untuk menargetkan perusahaan lain yang membutuhkan produk. Hal tersebut akan membantu dalam penjualan Tropan. Selanjutnya ada positioning. Tropan merupakan alat yang dapat membantu pekerja agrikultur. Hal ini akan menimbulkan ketertarikan masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian, khususnya di perkebunan buah dan sayur, sehingga akan berpendapat bahwa produk ini produk yang sangat bermanfaat saat membantu pekerjaannya. Produk Tropan memiliki tagline yaitu Satisfaction of Value. Selanjutnya ada analisis marketing mix. Untuk yang pertama ada produk. Tropan merupakan alat penyimpanan panen buah atau sayur dan juga penyimpanan alat-alat perkebunan. Untuk proses sendiri, perusahaan manufaktur dan memiliki gudang untuk penyimpanan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Bala Endah, Jawa Barat. Untuk proses sendiri, Tropan akan dijual sebesar 17.503.000 dan untuk promosinya akan dilakukan menawarkan produk langsung ke konsumen dengan membuatkan melalui media television advertisement. Berikut merupakan strategi dan perencanaan pemasaran untuk melalui iklan TV. Di sini terdapat cost per unit dan akan diiklankan di stasiun TV, dan di sini juga ada tambahan untuk perencanaan pemasaran melalui website dengan harga cost per unit sebesar 5 juta. Selanjutnya ada rencana produksi. Di sini terdapat production volume yang setiap tahunnya akan naik sebesar 0,1%. Bisa dilihat di tahun 2022 sebesar 7.160 dan di 2027 7.200 untuk production volumenya. Next. Baik, berikut merupakan rencana SDM. Sebelumnya sebelum kita melakukan rekrutasi, di sini kita hanya membutuhkan 22 resource, yaitu terdapat positionnya bisa dilihat ada CEO, HRD staff, spesialisasi finance staff, marketing dan sales manager, production manager, dan operator production. Selanjutnya setelah kita melakukan rekrutasi, di sini kita membutuhkan 20 resource dengan tambahan position. Next. Baik, selanjutnya adapun proyeksi keuangan. Di sini terdapat total direct cost di mana tahun 2022 itu sebanyak 3 miliar sampai ke 2026. Kemudian terdapat
factory overhead cost, ada total overhead cost. Di sini didapatkan 89 miliar. Kemudian pada tahun 2026-nya itu 97 miliar. Untuk total production cost-nya itu di tahun 2022 ada 92 miliar dan di tahun 2026 itu 100 miliar. Kemudian selanjutnya ada total operational cost-nya. Pada tahun 2022 itu 749 juta sampai di tahun 2026 itu 959 juta. Dan untuk total production cost and operationalnya pada tahun 2002 sebanyak 93 miliar sampai ke 2026 yaitu 101 miliar. Selanjutnya di sini ada five requirement, terdapat fixed investment, working capital, initiation cost, sama trademark cost. Untuk total amount-nya itu sebanyak 23 miliar. Kemudian untuk search of fund-nya, owner equity dengan akumulasi 80% dengan amount 18 miliar dan bank loan itu akumulasi 20% dengan amount 4 miliar sehingga didapatkan total 23 miliar. Lalu terdapat cost of goods sold, di mana di sini untuk total direct cost-nya itu dalam rentang 3 miliar dari tahun 2022 sampai 2026. Kemudian untuk total overhead cost-nya dari tahun 2022 sebanyak 89 miliar dan di tahun 2026 97 miliar. Kemudian di sini ada table of calculation product selling cost, di mana persen profitnya itu naik 5% setiap tahunnya dari tahun 2022 35% sampai ke 2026 yaitu 55%. Kemudian ada pun company's profitnya dari tahun 2022 sebanyak 4 miliar sampai ke 2026 itu 7 miliar. Kemudian untuk selling cost per produknya itu dari tahun 2022 sebanyak 17 juta dan sampai ke 2026 yaitu 21 juta. Dan untuk selling cost running per produknya itu di tahun 2022 sebanyak 17 juta sampai ke 2026 itu dengan harga 21 juta. Kemudian di sini terdapat balance sheet, ada total current assetnya, kemudian ada total intangible asset, kemudian ada total fixed asset sampai ke total asetnya itu sebanyak 52 miliar sampai ke 216 miliar. Kemudian ada pun total liabilities-nya masih di tahun 2002 3 miliar dan sampai di tahun 2026 0 rupiah. Kemudian untuk total liability dan owner equity-nya di tahun 2022 sebanyak 52 miliar sampai ke tahun 2026 yaitu sebanyak 216 miliar. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis kelayakan. Berdasarkan perhitungan menggunakan NPV, di sini bisa diketahui bahwa perusahaan itu visible dalam menjalankan bisnis karena perkiraan cash flow di masa mendatangnya itu atau NPV pada tahun 2026 itu sebanyak 131 miliar, dimana lebih besar daripada 0. Kemudian untuk BEP-nya di sini itu berdasarkan hasil BEP di sini didapatkan bahwa perusahaan itu membutuhkan 0,7 tahun untuk mengembalikan modalnya yang digunakan pada periode pertama. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan pada tabel IRR di sini ada net cash, P per effector, dan untuk nilai IRR sendiri memiliki nilai 98,28%, di mana dia lebih besar daripada MRR-nya. Hal tersebut berarti bahwa paling menguntungkan untuk menyimpan uang di bisnis daripada menyimpan di bank. Kemudian di sini terdapat jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Untuk supplier to company A, Toko Kayu Cendana 13.700, Toko Putrajaya Kayu 13.400, Toko Kayu Pak Novel 19.900. Kemudian untuk supplier to company B, Toko Kayu Cendana 93.500, Toko Putrajaya Kayu 93.400 dan Toko Kayu Pak Novel 86.200. Kemudian supplier to company C, Toko Kayu Cendana 27.000, Toko Putrajaya Kayu 27.900 dan Toko Kayu Pak Novel 38.200.
Nah, kemudian di sini pemilihan lokasi dengan faktor rating, di mana faktornya itu ada UMK, land cost, availability land, sampai ke infrastruktur. Nah, untuk alternatifnya itu ada 3. Yang pertama, alternatif 1 di Kabupaten Bandung, kemudian alternatif 2 di Kabupaten Karawang, dan alternatif 3 di Kota Bandung. Lokasi yang dipilih untuk lokasi pabrik adalah Kabupaten Bandung, karena Kabupaten Bandung memiliki faktor rating yang tertinggi dari faktor lokasi dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Kemudian untuk total dari alternatif 1 sebanyak 77,53, lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian di sini terdapat routing sheet. Di operasinya itu ada box penyimpanan, kemudian ada box penyimpanan kecil, kemudian ada assembly 1, kemudian besi tiang penyangga, kemudian assembly 2, lalu ada ban, troli penyimpanan, sampai ke troli penyimpanan close box. Di mana di routing sheet ini menunjukkan kebutuhan material, kapasitas mesin, kemudian efisiensi mesinnya, dan lain-lain untuk membuat produk berdasarkan pengolahan data. Nah, berdasarkan dari pengolahan data routing sheet ini didapatkan total actual machine required-nya itu sebanyak 13 unit. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Terdapat stacking maksimum di sini dari masing-masing item pada tabel from to memiliki stacking yang bervariasi. Mulai dari yang pertama yaitu dari REC ke GBBU box penyimpanan memiliki stacking 1, lalu REC ke GBBU box penyimpanan kecil memiliki stacking 88, lalu REC ke GBBU besi tiang penyangga memiliki stacking 998, dan sampai ke dari M ke W yaitu stacking 1, dan W ke shape itu memiliki stacking 1. Next. Nah, selanjutnya terdapat jumlah MHE yang terpilih. Terdapat tabel from to, di mana setiap itemnya juga memiliki nilai MHE yang bermacam-macam. Mulai dari GBBU ke A itu MHE yang dibutuhkan adalah 41. Dari A ke C itu membutuhkan 1 MHE. Lalu dari C ke E itu membutuhkan 6. Sampai ke W ke shape itu membutuhkan 41 MHE. Nah, sehingga dapat disimpulkan di akhir menggunakan rumus MHE yang dibutuhkan. Untuk MHE yang dibutuhkan keseluruhan yaitu adalah sebanyak 2. Lanjut. Nah, selanjutnya terdapat jumlah frekuensi pengantaran masing-masing proses. Di sini juga terdapat data mengenai from to, lalu terdapat data juga part name, lalu dari masing-masing part atau masing-masing item dari tabel from to juga diketahui dari berat masing-masing part, lalu stacking maksimumnya, lot size-nya, hingga nanti MHE dan total maksimum unit loss, sehingga kita mengetahui frekuensi dari masing-masing item pada tabel from to, yang mana pada semua item memiliki frekuensi yang sama yaitu 1. Next. Nah, selanjutnya adalah luas area produksi. Berikut merupakan tabel perhitungan total area, di mana di dalamnya terdapat data dari nama fasilitas, dan setiap nama fasilitas itu memiliki inisialnya masing-masing. Misalnya meteran 1 memiliki inisial A, meteran 2 memiliki inisial B, alat untuk pemotong kayu 1 memiliki inisial C, dan seterusnya. Dan dari setiap data ini atau setiap dari fasilitas terdapat data juga, yaitu banyaknya mesin atau banyaknya item dari fasilitas tersebut. Lalu juga terdapat total panjang dari fasilitas tersebut dan total lebar dari fasilitas tersebut. Sehingga
didapatkan total area dari masing-masing fasilitas yang kita miliki. Dan kita bisa totalkan semua sehingga total area untuk keseluruhan fasilitas yaitu sebesar 16.000 meter kuadrat. Next. Oke. Nah, dikarenakan pada modul awal atau pada modul 2 belum terdapat perhitungan luas area dari fasilitas yang dibutuhkan, sehingga dalam pemilihan luas lahan itu hanya menggunakan perkiraan, belum detail untuk perhitungannya. Pada modul 2 kami hanya mengambil atau membeli tanah sebesar atau seluas 8.273,42 meter kuadrat. Sedangkan untuk luas lahan yang dibutuhkan agar fasilitas dapat dibangun itu adalah 16.000 meter kuadrat seperti pada tabel sebelumnya. Nah, dikarenakan luas lahan yang tersedia itu tidak mencukupi atau kurang dari 16.000, maka saran atau solusi dari FRI kami yaitu adalah memperluas atau menambah lahan sehingga mampu mencukupi dari luas atau total keseluruhan luas dari fasilitas yang dibutuhkan. Nah, pada gambar di kanan ini terdapat kotak warna merah. Nah, itu merupakan luas lahan yang tersedia atau yang kami pilih. Nah, sedangkan pada garis warna kuning itu menandakan lahan yang masih kosong atau yang masih tersedia, sehingga dapat dijadikan atau diperluas yang nantinya luas area 8.000 ini bisa menjadi 16.000 dan mencukupi dari luas fasilitas yang dibutuhkan. Oke, next. Nah, berikut terdapat diagram FTC atau from to chart, di mana dari unit-unit from ke to-nya itu sama, dan untuk pengisian dari biaya-biaya atau FTC cost-nya memiliki rumus tersendiri sehingga didapatkan sebagai berikut. Lalu untuk bagian total cost kolom maupun baris itu kalau ditotalkan harus sama. Di sini kami mendapatkan untuk total cost-nya yaitu sebesar 218.000. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat inisial layout setelah ARC. Nah, di sini terdapat tabel fasilitas dan total area yang dibutuhkan, di mana pada tabel kiri ini merupakan fasilitas utama yang sebelumnya sudah dibahas pada slide sebelumnya, yang mana mendapatkan total area keseluruhan untuk fasilitas utama sebesar 16.000 meter kuadrat. Sedangkan pada tabel kanan merupakan fasilitas tambahan, dan untuk total area keseluruhan untuk fasilitas tambahan yaitu sebesar 224 meter kuadrat. Next. Oke, lalu terdapat initial layout setelah ARC, lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, ini merupakan gambar layout setelah ARC. Pada bagian kiri yaitu terdapat fasilitas tambahan, di mana terdapat jarak 1 meter yang membatasi antara fasilitas tambahan dan fasilitas utama, yang mana pada bagian kanan atau gambar bagian kanan itu merupakan fasilitas utama. Oke, next. Oke, berikut merupakan final layout dari FRI 112 atau Tropan Company.
Nah, itu tadi merupakan video dari final layout keseluruhan CV Tropan yang menutup presentasi kelompok FRI 112 kali ini. Sekian presentasi dari FRI 112. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.